La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kami hormati seluruh sahabat Pangeran Jakarta Sub Jakarta Timur, hafizahumullahu jami'an. Semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali pengajian pada malam ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada pengarang kitab Al-Fadil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, dan juga kita hadiahkan kepada seluruh guru-guru kita, orang tua, sanak famili, kerabat, sahabat dan teman yang telah meninggal dunia. Semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat dan barokah, selamat dunia, selamat akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Maryamu, wahai Maryam, ala ta'kulina syai'an, maukah kamu makan sesuatu? Ini sambungan masih dari cerita kemarin ya, cerita yang diceritakan oleh Abdullah Al-Wasiti yang melihat seorang perempuan sedang tersesat di padang Arafah. Ketika ditanya, jawabnya selalu dengan ayat-ayat Al-Quran. Kemarin kita sudah cerita separuh beberapa pertanyaan. Nah sekarang ditanya lagi, karena ini perempuan mau diantar pulang ke rombongannya. Mau diantar pulang ke rombongannya. Sambil diantar pulang oleh seorang laki-laki, bertanya laki-laki ini kepada si perempuan yang tersesat, Maryam, namanya Maryam, kamu mau makan? Atau mau makan apa? Dijawab pakai ayat Allah, surah Maryam di sini ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sauma. Maksudnya apa? Itu perempuan lagi puasa. Jadi kalau ditanya jawabnya pakai Al-Quran. Kemudian falamma wasalna ilaihim, ketika kami sampai ke kelompoknya mereka, yakni kelompok si perempuan ini, rombongannya, wa ra'auha bakau, mereka kelompok ini melihat si perempuan menangis. Jadi ketika sampai ke rombongannya, rombongan ngeliat nih perempuan langsung nangis. Faqalat, kemudian berkata nih perempuan, fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Ini surah Al-Kahfi ayat 19. Utuslah mereka kepada salah satu di antara kalian biwarikikum, dengan membawa uang kalian. Warik ini maksudnya uang dari perak. Hadhihi, uang ini, ilal Madinah, ke kota. Maksudnya apa? Dia tersesat di kota ini. Tersesat di kota. Si perempuan, al-ayah. Kemudian fasa'altuhum, kemudian aku, si laki-laki yang nganterin ini, nanya kepada mereka, si rombongan perempuan, anhat, tentang si perempuan. Ditanya sama lelaki yang mengantarkan perempuan yang tersesat, nanya tentang si perempuan ini.
Apa yang ditanyakan? Faqalu, mereka menjawab, innaha dhallat mundu salasati ayyam. Ini perempuan udah sesat sejak 3 hari yang lalu, udah kesesat dia, tersesat gitu. Faqad nazarat alla tatakallama illa bil Qur'an. Sungguh perempuan ini juga udah nazar, nggak bakal ngomong kecuali Al-Qur'an. Makanya ketika ditanya jawabannya Al-Qur'an. Mau makan, ini nazar tulir rahmani sauma. Kalau bahasa kita kan kenapa nggak langsung ngomong aja gue puasa gitu. Karena udah terlanjur nazar nih perempuan. Udah terlanjur nazar, saya mau ngomong asal yang saya keluarkan itu adalah firman-firman Allah. Dan perempuan ini kata rombongan yang memang udah kesesat sejak 3 hari yang lalu. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu ra'aituhum yabkuna, aku melihat mereka para rombongannya menangis. Ketika dianterin perempuan ke rombongannya, kok rombongannya pada nangis? Ini orang yang nganterin penasaran. Fasa'altuhum, kemudian aku bertanya kepada mereka, faqalu, kemudian mereka menjawab, innaha fin naz'i, sesungguhnya perempuan ini dalam keadaan sakaratul maut. Kok nangis orang-orang habis dianterin, kok rombongannya pada nangis. Ditanya kenapa kok pada nangis? Perempuannya sedang dalam keadaan naza. Naza itu napas yang berada di kerongkongan. Akhirnya apa? Fadakhaltu wa sa'altuha an haliha. Akhirnya aku masuk dan aku bertanya kepada si perempuan tentang keadaannya. Penasaran, emang nazak beneran? Akhirnya dia masuk, dia lihat, dia tanya sama nih perempuan. Perempuannya jawab, waja'at sakratul mauti bil haqqi. Surah Qaf ayat 19. Kamu sekarat? Dia jawab, waja'at sakratul mauti bil haqq. Telah datang sakratul maut bil haqqi dengan benar. Tuh gitu. Tetap dijawab pakai Al-Qur'an. Nih perempuan soleha banget nih. 1001 ini nemu yang kayak begini. 10.000. Bukan 1000 lagi. 10.000. Nah akhirnya falamma matat, ketika perempuan ini telah meninggal, telah mati, telah wafat, ra'aituha tilkal lailata fil manami. Saya lihat perempuan itu di satu malam dalam mimpi. Jadi perempuan itu hadir dalam mimpi ini laki-laki di satu malam. Fakultu, kemudian aku tanya, aina anti? Kamu di mana sekarang? Masuk ke dalam mimpinya si laki-laki yang tadi nganterin. Laki-laki yang nganterin ini nanya, kamu sekarang di mana? Qalat, dijawab lagi pakai firman Allah, ini surah Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga. Dijawab begitu. Di dalam mimpi tetap ngomong pakai Al-Qur'an. Itu orang yang takwa adanya di surga. Surganya fi maq'adi sidqin, di tempat yang disenangi, inda malikim muqtadir, di sisi raja yakni Allah, muqtadir yang maha kuasa. Takwa kuncinya. Kuncinya takwa. Maka fi jannatin wa nahar. Jadi perempuan itu sudah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan luar biasa. Nah, kemudian waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan yang apa ini? Mati. Dan telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi telah bersabda, la yastaghfiru lil mar'ati al muti'ati li zawjiha. Kata Nabi, benar-benar sungguh memohonkan ampunan untuk seorang perempuan yang taat sama suaminya. Punya bini, punya perempuan. Abang Gopar kan pengantin baru nih, punya bini. Gurih. Iya. Lagi senang-senang. Itu perempuan kalau taat sama lakinya, kata Nabi, sungguh Nabi dengan sumpahnya akan memintakan ampunan untuk isi itu perempuan. At-tayru, burung-burung. Lafat at-tayr jam'u ta'irin mislu sahibin wa sahbin wa rakibin wa rakbin.
Jadi seluruh burung-burung memohonkan ampun kepada Allah atas itu perempuan. Kan katanya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Kemarin ketika di Brebes Dauh Pengasuh tuh diantaranya kita nih kalau ngaji datang seperti ini, bebatuan, aspal, pepohonan yang kita lalui semua itu begitu, itu semua katanya akan memohonkan ampun semua untuk kita. Kita kan sering dengar hadis itu ya, hadis tentang bahwasanya akan dimohonkan ampun bagi orang yang datang niatnya untuk hadir dalam sebuah pengajian. Nah begitu juga ini perempuan taat sama lakinya, nggak ngedumel mulu. Ketawa ketua, aduh repot ini, ada apa ketua? Iya. Itu burung memintakan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan si perempuan. Burung fil hawai yang ada di udara, tidak hanya burung kata Nabi, wal hitan, dan juga ikan-ikan. Lafadz hitan jam'u hutin wa huwa al-azim minas samak. Yang dimaksud hitan di situ adalah ikan yang besar, besar, sesuatu yang besar, minas samak dari ikan. Wa la'alla al-murada a'ammu, barangkali yang dimaksud itu adalah cakupannya lebih umum. Tidak hanya burung yang ada di udara, tapi ikan yang ada di lautan. Fil ma'i, yang ada di air. Wal malaikatu fis sama, dan malaikat yang ada di wasyamsu wal qamar, matahari dan bulannya, selama madamat ay muddata dawamiha fi ridha zaujiha, selama itu perempuan masih berada di dalam ridha suaminya. Nggak begitu Bang Budi? Perempuan yang taat. Tuh ya Allah, kita kalau punya bini begini, ajarin makanya bini pelan-pelan. Neng, taat Neng sama suami. Lah begini-gini kan saya suami kamu Neng. Gitu. Tuh begitu ya. Tuh begitu. Tuh perempuan yang taat sama suaminya. Kemudian hikayatun, sebuah cerita, karena bi Baghdad rajulun mutazawwijun bi binati ammihi. Di Baghdad ini ada seseorang lelaki yang menikah dengan putri pamannya. Kalau putri paman berarti siapa? Sepupu, gimana anak sih? Sepupu, anaknya paman siapa? Sepupu, kan sepupu boleh dinikahin, ya. Sepupu kan boleh dinikahin. Wa kana qad ahadaha alla yatazawwaja 'alaiha. Ini laki-laki janji sama bininya yang masih sepupu dengan dirinya, janji nggak bakal nikah lagi kecuali sama dia doang. Ini laki-laki udah janji. Kemudian apa? Faja'athu fi ba'dil ayyami imra'atun ila dukanihi. Kemudian datang di suatu hari perempuan ke tokonya. Ada perempuan yang datang ke tokonya tuh laki-laki. Wasa'alathu an yatazawwaja biha. Perempuan ini minta sama tuh laki biar dikawinin. Oh. Jadi dia udah punya bini yang mana bininya masih sepupuan. Dia udah janji nih laki, saya nggak mau nikah lagi Neng kecuali sama kamu doang udah. Tiba-tiba satu hari katanya datang nih perempuan ke tokonya dia. Nih warung. Ya, iya. Ngapa jadi warung Bang Budi? Banyak yang warung ini. Pengalaman dia. Oh gitu. Iya. Jadi kata nih perempuan bilang, Bang, kawinin gua ngapa Bang? Ini perempuan yang datang ke tuh laki-laki. Ya. Akhirnya nih perempuan bilang, fa akhbaroha bi ahdihi ma'abnati ammihi. Nih laki-laki cerita sama tuh perempuan kalau udah janji sama bininya, kagak mau nikah kecuali sama dia doang udah. Dia cerita, maafin, saya udah punya istri, kalau bahasa kita gitu ya. Saya udah janji sama dia nggak bakal nikah lagi, gitu. Akhirnya apa? Faradiyat minhu fi kulli jum'atin yauman. Perempuan ini rela ditengok cuma di setiap hari Jumat doang.
Udah bang, lu kawinin gua, lu nengokin gua udah di Jumat doang. Nikah. Ah itu 1,1 itu. Ini masih belum ketahuan sama bini yang tua ini. Karena ada perempuan datang ke toko, konya minta dikawinin, minta dinikahin, laki-lakinya bilang, "Neng, saya udah janji sama bini saya yang tua, kagak mau nikah lagi." Kata nih perempuan jawab lagi, "Bang, nengokin saya udah hari Jumat aja sehari sekali. Jangan pakai tiap hari." Akhirnya apa? Fatazawwajaha. Akhirnya tuh perempuan dinikahin. Akhirnya nikah dua nih. Bang Budi udah pengalaman. Nah, itu katanya. Iya. Akhirnya apa? Wastamarra ala dzalika samaniyatu asyurin, berlalu atas hal tersebut 8 bulan. Fa angkarat alaihi bintu ammihi wa arsalat jariyataha litanzura ila aina yadhhabu. Akhirnya si perempuan mengutus, berlalu tuh 8 bulan, kan ada pepatah bilang sedalam-dalamnya bangkai dikubur kecium juga baunya. Jangan bangkit dulu. Apaan? Duren. Ini belum ketahuan. Akhirnya gelagatnya mulai ketahuan nih sama bini yang tua selama 8 bulan. Akhirnya nih bini yang tua nyuruh budaknya, "Kamu ikutin tuh ila aina yadhhabu. Kemana laki saya pergi? Kemana laki saya pergi?" Diikuti nama budaknya. Makanya hati-hati kalau punya cabang. Hati-hati. Diikutin. Akhirnya fadakhala baitan. Pas diikutin, ini si laki-laki masuk ke rumah. Wa sa'alat ahnu al-jirana. Ditanya sama tetangganya. Faqalu, tetangganya pada jawab, qad tazawwaja. Itu laki udah kawin yang main di dalam rumah. Jadi diikuti nama nih budak, ternyata masuk rumah, pas masuk rumah ditanya sama tetangga sekitar, "Bapak tahu laki-laki itu siapa?" "Loh, itu udah kawin sama si perempuan, makanya dia masuk ke situ." Ketahuan kan? Ketahuan. Akhirnya apa? Fa akhbarat al-jariyatu sayyidataha. Kemudian budak ini menceritakan kepada bini tuanya bidzalika, kalau suaminya udah kawin lagi. Nih, cerita intinya di sini. Faqalat, kemudian istrinya ngomong yang tua, "La tukhbiri ahadan." Jangan kamu ceritain sama siapa-siapa. Tuh luar biasanya perempuan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Itu kenapa ada di kita, Bro? Lah ya tahu, saya mana tahu nanya begitu. Ya saya Nawawi yang ngarang ini. Mengambil cerita dari tokoh yang ada di Baghdad. Bini tuanya dikasih tahu sama budaknya, "Tuan, suamimu itu punya bini lagi." Apa kata tuannya si perempuan yang menjadi bini tuanya? "Kamu jangan kasih tahu sama siapa-siapa kalau laki saya kayak begitu." Tuh lihat. Kalau bini sekarang ngumbar sejadi-jadinya. Dicekek iya tuh bini yang muda, "Lu kegangguin haruman." Yang nggak lulus gitu. Yang nggak lulus itu enggak. Kalau yang pengalaman yang penting botol pulang. Tuh gitu ya. Itu kata bini tuanya begitu, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini luar biasanya lagi di sini. Falam mamata ar-rajulu arsalat bintu ammihi jariyataha bi 500 dinari. Ketika suaminya mati, kan ninggalin bini dua. Akhirnya apa? Bini tuanya ngutus budaknya untuk ngasih harta warisan sebanyak 500 dinar. Ada bini tua yang kayak begitu. Yang ada udah digenggam sendiri-sendirian, nggak bakal dibagi sama bini yang muda. Jadi ketika suaminya meninggal, ada harta warisan dibagi sama bini yang tua, nyuruh ke budaknya. Budak, kalau panggilan kita gitu, anggap begitulah. Jadi cepat meninggal, Bang Budi. Bawa duit 500 dirham ini ke bini yang muda. Bawa ke bini yang muda. Wa qalat, kemudian berkata, "Idhabi ila zaujatihi." Pergi temuin bininya yang muda. Bawa nih 500 dinar, kasihin ke dia. Wa quli, dan sampaikan kepada dia, "Azzamallahu ajraki fi fulanin." Mudah-mudahan Allah membesarkan, mengagungkan pahalamu di dalam si fulan. Tuh luar biasanya.
Enggak. Itu belajar sama kita bagian. Ah ini tadi ini perempuan. Ini perempuan hebat. Soleha. Kalau kata perempuan, itu mah orang laki mau menangis sendiri, tat. Takutnya di dalam ada perempuan, ada bininya gopar lagi. Soleha bi Ustaz. Soleha ya. Fa innahu mata wa taraka samaniyata alafi dinarin. Sab'atun libnihi wa alfun baini wa bainak, katanya. Bilang sama perempuan itu, mudah-mudahan kamu mendapatkan pahala karena meninggalnya suamimu. Lakimu ini meninggalkan 8.000 dinar. Sampaiin ke dia begitu. Suami kamu sama saya, bini si tua, meninggalkan uang 8.000 dinar. 7 untuk anaknya, 1.000 bagi kita 2, katanya. 1.000 bagi kita 2. Kan ada 8.000. Ya, 7.000 dibagi buat anak-anaknya, 1.000 dibagi 2. Makanya tadi 500. Falamma akhbarat bidzalika dafa'at laha waraqah. Ketika budak ini menyampaikan kepada bini mudanya, akhirnya diserahkan itu hartanya. Waqalat, dan bini yang muda ngomong juga, idfa'iha ila binti ammihi fa idza fihi bara'atun lahu minas sidaq wa lam ta'khud minha syai'an. Akhirnya bini yang muda juga bilang, serahin sama bini yang tua. Serahin sama bini yang tua. Apa? Fa idza fiha bara'atun lahu minas sidaq. Sesungguhnya di dalam yang 500 tadi itu ada pembebasan dari mas kawin. Walam ta'khud minha, sementara kamu tidak mengambil sedikit pun dari harta mas kawin tersebut. Udah ambil lagi, balikin. Itu ada haknya dia. Itu kalau bini begitu luar biasa ya. Ada yang begitu. Semoga ini enggak hanya dalam kitab ya. Iya. Pasang gurunya. Aduh ya Allah. Dia biarin aja, nggak kira tahu dia linknya. Gitu. Itu disebut dengan istri yang taat. Karena kita kalau ngaji kitab ini dari kemarin, berarti rumah tangga nggak semudah itu. Rumah tangga tidak semudah itu. Ada tata caranya, ada ilmunya. Salah satunya tadi, egonya perempuan harus dikalahkan. Yang dikedepankan adalah perintah agama. Kan begitu berarti kalau kita ambil hikmahnya. Kan masing-masing orang nih punya ego. Perempuan punya ego, laki-laki juga punya ego. Kita nih kayak subuh kan maunya tidur. Siapa sih yang mau bangun? Karena kita punya ego, dikalahkan sama syariat. Kita suruh bangun. Bangun. Begitu. Apalagi tidak hanya subuh, tapi juga sampai qiyamul lail. Kita bangun tahajud. Kita kalau nurutin ego lah maunya tidur. Tidur. Tapi dikalahkan ego kita nih sama syariat. Bangun sholat subuh. Punya duit lah maunya nabung. Gabat bagi-bagi sama orang. Bener gak? Punya duit. Maunya kan nabung, ngumpulin buat omset ini, beli ini. Tapi kan ego kita dikalahkan. Dengan apa? Pikirin tuh anak yatim. Pikirin tuh janda tua. Pikirin tuh 8 kelompok. Kan begitu. Ego yang harus kita kalahkan dengan syariat. Nah begitu juga dengan ini. Memang masing-masing punya ego. Apalagi perempuan. Punya ego. Tapi ego itu terkadang harus dikalahkan dengan syariat. Kayak saya semisal udah fitness. Kan maunya nampilin badan saya gitu. Badan saya begitu. Wah, belum fitness, itu cuma contoh. Tapi kan dikalahkan lagi-lagi sama ego apa? Tutup auratmu. Jangan ditampakkan keindahan lekuk tubuhmu, dikalahkan lagi kita sama. Kan sayang semisal perempuan rambutnya udah dimerahin, udah di rebonding, udah dilurusin, udah diapain. Kan maunya diliatin begini ke orang-orang. Cuma kan egonya lagi-lagi dikalahkan dengan apa? Dengan syariat, aturan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu ya. Nah yang paling susah itu mengalahkan ego dengan syariat.
Itu susah. Bukti susahnya apa? Lebih rame diskotik daripada pengajian. Iya kali itu. Belum pernah kita mah. Belum. Nggak tahu saya juga. Saya katanya itu juga. Buktinya kenapa yang haji saat ini lebih sedikit daripada jumlah alumninya? Kan berarti belum bisa mengalahkan egonya dengan mengedepankan dauh gurunya. Kan begitu berarti? Ya. Karena manusia ini akan seperti hewan ketika tidak disetir egonya. Akan seperti justru malah lebih buas dari hewan. Monyet cuma makan pisang. Ya, singa cuma makan daging. Kita, wah, pisang ayo, daging ayo. Iya, apalagi ada pisang nih sama melon depan nih. Itu begitu maksudnya. Ego kita nih kadang begitu. Ya buktinya ini saya bilang. Berbanding jauh antara jumlah alumni dengan jumlah yang hadir semisal. Kenapa? Karena ego tadi. Susah untuk mengalahkan ego ataupun menjatuhkan ego. Itu begitu. Banyak orang rela tidak lapar, lebih baik judol. Tahu judol? Tahu judol nggak? Iya. Lebih baik dia begitu daripada menahan rasa lakit dan lapar. Kenapa? Egonya yang nggak bisa dikalahin. Egonya yang belum bisa dikalah. Bukan bego ya, ego. Bukan bego, tapi bego lagi repot kalau bego. Ya sama dengan ini juga. Sama juga dengan ini. Kenapa masih banyak yang belum bisa? Karena sulit bagi orang untuk bisa mengalahkan ego. Itu salah satu contoh-contohnya. Nah kemudian sebelum wa ayyumam ra'atin asad zaujaha. Nah ini sebaliknya kata Nabi, wanita manapun yang durhaka kepada suaminya, fa 'alaiha la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina. Laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh manusia menimpa kepada perempuan yang berani durhaka kepada suaminya. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Kata Sayyidina Ali berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Kata Sayyidina Ali, saya pernah dengar Nabi pernah bersabda. Apa yang didengar oleh Sayyidina Ali dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, lau annam ra'atan, seandainya kata Nabi, sesungguhnya perempuan, ja'alat ihda yadaiha, dia jadikan salah satu tangannya syawwa'ah, untuk membakar daging, memanggang daging. Wal ukhra tabikhan, sementara tangan satunya buat masak. Yang ini buat manggang, yang ini buat masak. Kemudian wa wada'atha li zaujiha, dia menghentikan tangannya semata-mata untuk suaminya. Walam yardo anha, dan suaminya tidak ridho. Karena yaumal qiyamati ma'al yahudi wan nasara, itu perempuan hari kiamat bareng sama orang Yahudi dan sama orang Walaupun tuh perempuan sibuk, tangan kanannya dipakai buat manggang, tangan kirinya semisal dipakai buat masak, tapi suaminya gak ridho. Tapi suaminya kagak ridho. So begitu. Ntar hari kiamat dia bersama dengan orang Yahudi dan dia bersama dengan orang Nasrani. Itu begitu. Luar biasa ini. Kemudian waqala Abdullah bin Mas'ud, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyumam ra'atin, wanita manapun kata Nabi, da'aha zaujuha, suaminya ngajak tuh perempuan, ila firashihi, ke kasurnya. Neng, 3 hari nih. Diajak ke kasur ya? Bukan disuruh tidur, bukan. Neng, gitu. Mah, ayo dah. Nah kemudian apa? Fasawwafat bihi. Ini perempuan nunda-nunda. Ya Allah Pak, besok aja ya, capek. Ntar ya, gak enak badan ini. Hatta ya nama, sampai tuh laki tidur gara-gara perempuan nunda. Fahiyya mal'unah, itu perempuan dilaknat. Hari itu dulu ya? Hah? Hari itu dulu. Apanya yang ada? Ya hari itu dilaknatnya kan? Oh iya. Karena kan bahaya, karena bahaya. Sebenarnya dalam hal ini kan kadang sebagai sebuah ancaman agar supaya si perempuan itu menjadi wanita
yang terdidik. Ini sekarang jujur nih laki-laki, termasuk saya juga bakal jujur. Kita kalau ditolak, psikis kita rusak nggak? Kayak keganggu nggak? Ngamuk nggak sih jadi? Jadi kayak rusak nggak? Pikiran kita kemana-mana. Atau kadang sampai ngamuk. Emang perempuan lu doang, gue punya duit, gue bisa kawin lagi di luar. Tuh kalau udah ngamuk laki-laki. Bukan. Ini kalau nggak dibilang, ayo coba laki-laki kita pada jujur nih. Ya kan yang laki-laki juga pada punya duit. Gak punya duit makan apaan? Kan begitu. Kan psikolog laki-laki ini bisa rusak, psikis. Memang fisiknya nggak rusak, tapi kan psikisnya nih yang rusak. Di sini udah keleyengan, bininya nolak. Ya Allah. Tapi kalau udah kabur gitu biasanya bini ngejar itu, Ustaz. Hah? Kalau laki udah ngancam gitu bini keluar ngejar itu. Iya, merah. Begitu ya. Begitu ya. Lagi semata-mata tadi berarti kan Nabi benar-benar mengisi segala lini. Sampai hal sepele bagi kita yang mungkin tidak terpikir tapi diperhatikan dengan luar biasa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi tuh bisa memang fisiknya sehat-sehat aja, tapi ini yang bisa rusak nih. Kalau diajak nolak. Ini yang banyak yang bujang kalau nggak ngerti ya ntar aja kawin dulu biar ngerti. Dia prostat dulu. Begitu ya. Oh begitu ya. Itu begitu. Begitu. Musim hujan soalnya. Musim hujan lagi. Apa ngaruh? Mohon maaf aja dulu, mohon maaf yang belum nikah. Ah, betul. Salah sendiri. Iqbal, siapa suruh belum nikah, Bang? Iqbal mah penting masih muda. Iya, terus. Yang pojok ono kasihan. Iya. Aduh, ya Allah. Tuh gitu. Soalnya menggambarkan rasa ini seperti menggambarkan rasa manisnya gula sama kecap. Gopar makan gula. Par, manisnya gula kayak gimana? Enak. Ya manis. Coba berikan saya rinciannya, Pak. Ya manis, Ustaz, gimana? Nah sama kayak yang barusan. Ustaz, maksudnya rusak kayak psikis bagaimana sih? Ya rusak pokoknya. Iya bagaimana nih? Ya pokoknya rusak udah. Suruh dirinciin, ya nggak paham saya juga. Begitu ya. Sama kayak tadi Gopar makan gula sama makan kecap, Par manisnya, manis Tan. Coba rinciin manisnya. Ya manis gimana ya manis. Ya sama kayak tadi rusak gimana sih Tan maksudnya? Nah cobain biar tahu rasanya rusak. Kawin dulu. Begitu ya. Semoga barokah manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdika wa bihamdika wa bihamdika.